Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama aku Gefira Syifa Gurnita dari kelas 10 11. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang prinsip-prinsip geografi. Nah, sebelumnya prinsip geografi itu adalah fondasi untuk menganalisis dan mengungkapkan fenomena geografis di permukaan bumi. Nah, prinsip geografi ini ada 4. Yang pertama ada prinsip persebaran. Pengertian dari prinsip persebaran adalah prinsip ini menjelaskan persebaran yang tidak merata antar wilayah, baik tentang aspek fisik dan aspek sosial. Prinsip penyebaran dapat digunakan untuk mendeskripsikan fenomena dan fakta geografis dalam peta, juga untuk mengungkapkan hubungan antara satu fenomena geografis dan fenomena lainnya. Nah, contoh dari prinsip persebaran itu aku ambil 3. Yang pertama, adanya persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, ada persebaran potensi air. Dan yang ketiga, ada persebaran penduduk transmigran di Indonesia. Nah, prinsip yang kedua itu yaitu prinsip interrelasi. Pengertiannya, prinsip ini menjelaskan keterkaitan antar fenomena, baik aspek fisik maupun aspek sosialnya. Prinsip ini dapat mengungkapkan fenomena atau fakta geografis di suatu wilayah tertentu dengan menganalisis hubungan antara fenomena fisik dan non-fisik. Jadi contoh prinsip interrelasi aku ambil 3. Yang pertama ada kekeringan yang terjadi karena dampak dari fenomena La Nina. Yang kedua ada fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan pada wilayah hulu. Dan yang terakhir ada tsunami di suatu wilayah setelah ada gempa laut. Nah, masuk prinsip yang ketiga nih. Prinsip yang ketiga itu ada prinsip deskripsi. Prinsip deskriptif geografi digunakan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang fenomena geografis dan masalah yang dianalisis. Prinsip ini menjelaskan fenomena geosfer dengan cara tidak hanya menampilkan deskripsi dalam bentuk peta, tetapi juga dalam bentuk grafik atau tabel. Prinsip ini memudahkan kita dalam memahami objek kajian geografi. Nah, contoh dari prinsip deskripsi aku ambil 3 lagi. Yang pertama ada penggambaran angka pengangguran pada Provinsi Jawa Barat. Yang kedua ada peta penggunaan tanah untuk menganalisis wilayah dan kesesuaian lokasi. Nah, yang ketiga ada peta wilayah lautan pada kawasan Timur Tengah. Nah, yang keempat ada prinsip kronologi. Prinsip kronologi ini menjelaskan fakta dan fenomena geografis. Fakta dan masalah tidak dilihat dari persebaran, keterkaitan, dan interaksinya dalam suatu wilayah atau ruang. Prinsip ini menekankan keseluruhan dan keterpaduan gejala dalam satu wilayah. Nah, contoh dari prinsip kronologi aku ambil 2. Yang pertama adalah untuk meneliti masalah hujan, harus diteliti mengenai persebaran curah hujan di Indonesia, penyebab kenapa adanya perbedaan curah hujan di berbagai daerah, serta dampak yang ditimbulkan dari tingginya curah hujan di wilayah tertentu. Yang kedua, untuk meneliti masalah suhu udara, maka harus diteliti mengenai perbedaan suhu udara di pedesaan dan perkotaan, penyebab timbulnya pedesaan, serta pengaruh banyaknya pepohonan di desa terhadap suhu udara di wilayah pedesaan dibanding perkotaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau ada kesalahan kata dan semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.